Mari kita buka bersama-sama Ibrani 10 ayat 25. Kita masih dalam tema beribadah kepada Tuhan. Dan ayat ini akan kita baca bersama-sama dan kita bisa berdiri bersama-sama. Ya, mari kita berdiri semuanya. Sekali lagi kita akan membaca Nats. Saya akan berkhotbah seri meeting tentang ibadah kepada Tuhan. 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita ulangi sekali lagi bacaan dari Ibrani 10 ayat 25. 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Silakan duduk, saudara. Penting sekali kita sebagai orang percaya memahami ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu di dalam khotbah saya tentang ibadah, Tuhan ingin supaya kita semakin dalam mengerti kebenaran daripada ibadah. Saudara, kata ibadah di dalam khotbah saya minggu yang lalu dapat kita lihat 3 kebenaran, yaitu bisa berarti liturgi dari kata liturgia. Bisa berarti mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu ibadah yang sejati. Bisa juga berarti ibadah mengunjungi yatim piatu dan janda yang berkekurangan. Ada 3 makna menurut bahasa Yunani yang kemarin saya terangkan. Nats kita adalah bagian dari nasihat dalam Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, saling giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saya kemarin sudah menjelaskan kata ibadah berasal dari kosakata abudah, bahasa Ibrani. Lalu bahasa Arab ini ibadah, yang berarti bakti hormat. Bakti hormat, sikap aktivitas yang mengakui Tuhan. Dari rentetan kemarin yang saya terangkan bahwa kuduskanlah hari Sabat karena Tuhan ingin umat Tuhan belajar mengenang karya penciptaan Tuhan. Pada hari yang ke-7 Tuhan berhenti dari pekerjaannya dan mengkuduskan hari yang ke-7. Lalu dalam perjalanan bangsa Israel ke Mesir di tengah padang gurun di dalam Keluaran pasal 26, Tuhan memberikan pemeliharaan roti dari surga, yaitu mana. Dipungut hanya boleh 6 hari. Hari yang ke-6 pungut 2 jatah. Hari yang ke-7 mana tidak turun dari surga. Karena hari yang ke-7 adalah hari yang dikuduskan. Supaya umat Tuhan berhenti. Sehingga dalam imamat dicatat bahwa hari Sabat merupakan hari raya, hari kenikmatan. Hanya dalam perjalanannya lalu hukum kuduskanlah hari Sabat ini dikembangkan, diterjemahkan oleh ahli Taurat dan orang Farisi, justru menjadi hukum yang bukannya melegakan, bukannya menjadi hari yang beristirahat, tapi menjadi hari yang penuh ancaman. Karena di belakangnya ada banyak peraturan-peraturan tentang kuduskanlah hari Sabat. Oleh karena itu Yesus memproklamasikan dirinya sebagai Tuhan atas hari Sabat. Supaya hari Sabat dikembalikan kepada makna yang sebenarnya. Hari Sabat memiliki makna yang baru. Merupakan hari
perhentian umat Tuhan untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan, bukan mengingat bagaimana bangsa Israel lepas dari Mesir saja, tetapi juga mengingat bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah tujuan ibadah kita yang sudah melepaskan umatnya dari segala dosa, kuasa maut, kutuk dosa, penghukuman lewat karyanya di kayu salib. Amin. Amin. Oleh karena itu umat Tuhan juga harus berhenti daripada segala aktivitas untuk beribadah kepada Tuhan. Kemarin di halaman yang bertanya, kalau begitu apakah di hari Sabat, hari Minggu juga boleh beribadah dengan aktivitas lain? Boleh. Tetapi prioritas umat Tuhan yaitu mengkhususkan hari ini untuk beribadah kepada Tuhan. Habis ibadah jagong boleh enggak? Boleh. Ya. Habis ibadah arisan boleh enggak? Boleh. Ya. Tetapi umat Tuhan diberikan contoh untuk menggunakan hari Minggu sebagai hari Sabat baru. Kalau perjanjian lama hari Sabatnya hari Sabtu. Tapi lewat kebangkitan Kristus hari Minggu, lewat pencurahan Roh Kudus hari Minggu, lalu hari Minggu ditetapkan oleh Bapak-Bapak Gereja sebagai hari di mana Tuhan hadir. Sehingga ibadah umat perjanjian baru itu mulai hari Minggu. Amin. Nah ini sejarah seperti ini kita harus tahu. Tetapi intinya ibadah kepada Tuhan itu mesti disertai dengan sikap hormat, takut, gentar. Ini. Sikap memuliakan Tuhan. Jadi motivasi sikap hatinya, saya datang beribadah kepada Tuhan karena saya bersyukur. Kalau dikaitkan dengan asal-usul ibadah, orang percaya boleh. Ya, kalau dulu orang Israel mengkhususkan hari Sabat untuk mengingat satu karya penciptaan. Tuhan berkarya 6 hari. Hari yang ke-7 Tuhan berhenti bekerja. Mengkuduskan hari yang ke-7. Kita juga boleh mengingat bersyukur kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Itu berarti kita ini mengakui, oh Tuhan itu pencipta. Bersyukur. Hari Minggu yang lalu saya terangkan, jangan kalah dengan orang yang tidak percaya. Orang tidak percaya saja bisa loh mengakui saya ini ada karena ada yang menciptakan. Tuhan dulu dikenal dengan dewa-dewa. Sekarang pun orang Jawa juga mengenal dewa-dewi. Ya, suro orang datang bawa persembahan, mengadakan sebuah perayaan, bawa kembang di laut, ngelarung karena apa? Percaya lo ini lo. Ajarnya Roro Kidul. Ya, mau panen aja bisa bawa wiwit sego, rajangan kacang. Ya, ya, ndoke di poro 16. Ya. Karena bersyukur, udah mau panen. Ya. Masa kan kita kalah? Kita orang percaya, sikap hatinya harus lebih daripada orang tidak percaya. Kita datang pada Tuhan dengan sikap hormat, syukur. Karena Tuhan telah menciptakan kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan memimpin hidup kita kepada satu kehidupan yang sangat berarti. Yaitu hidup yang sudah ditebus, dipilih, dan diselamatkan. Saudara, oleh karena itu hari ini saya rindu mengajar saudara tentang bagaimana kita itu mengalami ibadah yang membawa perjumpaan kita dengan Tuhan. Ya, ibadah yang kita ini bertemu Tuhan, berjumpa Tuhan. Saya sudah persiapan tadi malam untuk menyampaikan ibadah kalau disertai rasa cukup. Wah, ini menjadi ibadah yang luar biasa. Lalu saya juga punya tema, latihlah dirimu beribadah. Ibadah kalau tidak ngekang lidah, wah tidak ada gunanya. Ada banyak topik-topik dalam ibadah, tapi nggak tahu
Tadi pagi saya berdoa, Tuhan pilihkan ini yang mesti kamu bawakan. Di samping ada sambungan-sambungan topik ibadah yang akan datang, yang sungguh akan memberkati kita. Ya, saudara, ibadah yang memberkati adalah ibadah di mana kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ketika orang datang beribadah, setiap orang mesti berkata, saya rindu berjumpa dengan Tuhan. Saya rindu beribadah mengalami Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan berarti berjumpa dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara, kalau habis pujian semangat itu kan, semangat. Nanti pas mau firman, ini lebih semangat lagi. Karena saya dengar firman Tuhan. Ya, ada di beberapa gereja, saya tidak sebutkan, tapi gereja itu ada di kutub utara, kutub selatan sana. Habis ibadah ini pemusiknya malah keluar ini. Waduh. Di sini nggak ada. Di sini ini Natal dengan repot pesta seperti aja, nggak ada orang yang tidak beribadah. Karena kita ngerti esensi ibadah. Ya, makanya saya setiap kali ibadah-ibadah syukur tuh tuan rumah harus ikut. Tuan rumah tuh jangan malah nyamburi gawe wedang, nyamburi ngegoreng endok gitu ya, malah repot. Enggak, memangnya kita datang untuk apa? Ya. Ibadah itu harus mesti disertai dengan satu kerinduan, saya berjumpa dengan kebenaran firman Tuhan. Saya berjumpa dengan kasih Tuhan. Saya berjumpa dengan kuasa Tuhan. Coba kalau saudara ibadah berjumpa dengan kasih Tuhan. Waduh rasanya. Kalau nyanyi, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmatmu bagiku. Kalau saudara nyanyi, ku naikkan syukurku. Saudara, nyanyiannya itu nyanyian di mana roh, jiwa, dan tubuh kita hadapkan pada Tuhan. Buat hari yang kau beri. Saudara, makanya ketika kita beribadah, kita ini rindu ngalami perjumpaan dengan kasih Tuhan. Kalau ada ibadah di antara engkau yang bisa remuk hati, mencucurkan air mata, di mana saudara bisa ngalami kasih Tuhan. Ini akan membuat ibadah saudara menjadi ibadah yang bertumbuh. Kalau saudara ibadah pulang disembuhkan Tuhan, saudara ibadah pulang disegarkan Tuhan, kalau saudara ibadah pulang membawa kuasa kelepasan dari beban-beban hidup, itu akan menjadi ibadah yang menggairahkan. Saudara, oleh karena itu kalau nyanyi bukan sekedar nyanyi. Makanya ibadah yang sungguh-sungguh adalah ibadah yang memberi kepada Tuhan. Satu pujian pada Tuhan. Rasul Paulus, besok minggu saya terangkan. Jangan berharap keuntungan dari ibadah. Waduh. Ini saya baca dari satu tulisan buku. Nanti saya share. Ada satu kali, ada satu keluarga yang beribadah pada Tuhan. Dalam perjalanan pulang, sang ayah mulai komplain. Wah, banyak hal yang tidak menyukakan sang ayah di dalam ibadah tadi. Musiknya terlalu slow, kuno, khotbahnya terlalu panjang. Pulang terus mau khotbah tenan dawa, tenan blas, aku ora mudeng. Aku pas untuk kursi yang nggo natos. Memang kursinya kayu, saudara. Ciri GPDI ya. Mau aku ora disalami. Liyane do disalami ora disalami. Semales. Jadi ibadah itu komplain. Ya, kalau dulu gerejane sumuk,
Saiki adem, udah. Sumuk dikomplain, adem dikomplain gitu kan. Maka saya ngomong, jangan sampai 17 derajat ini. Kasih ada 24. Mondo-mondo itu saudara ya. Enggak mudah melayani orang itu. Lalu anaknya ini ngomong. Sama papahnya. Ini ada. Ya, saya ada sumbernya kesaksian ini. Anaknya ngomong gini, ya papa, hitung-hitung kan tadi yo pertunjukan yang lumayan lah untuk bayaran yang 2.000 rupiah. Wah, ayahnya ngomong, lo kamu ngomong apa? Iyalah, kan tadi aku lihat ayah memasukkan persembahan 2.000 rupiah, tapi kan 2.000 ya murah loh, bisa lihat penari gitu, ya. Bisa lihat Mas Yoyo gitu ya. Bisa lihat penari seragam, musik ya lumayan lah. Daripada dulu kita nonton konser saja nggak pakai atap, kehujanan aja karcisnya 80.000 gitu kan. Murah tadi ya gitu kan. Wah. Lalu dari situ anaknya ngomong lagi, padahal kita ke toilet saja juga 2.000 loh ya. Bakso saja 15.000 ya. Sudah, jangan dilanjutkan gitu kan. Ya. Dari cerita tersebut, memang kalau orang datang ibadah bukan dengan tujuan yang benar, akan ada banyak komplain. Ya. Mungkin orang ingin pertunjukan bagus, orang mungkin ingin sesuatu yang menyenangkan. Datang beribadah bukan dengan tujuan mengalami Tuhan, tetapi untuk melihat sesuatu. Makanya gereja ini kalau ada acara-acara besar mulai mengkombinasi. Piye yo, sing teko gono keh. Lalu mulai dikombain. Ibadah KKR besar. Mulai digambar poster Ari Wibowo. Artis gitu kan. Iya. Jarang ya KKR pakai poster Tuhan Yesus, itu kan jarang ya. Mau di artis dan sebagainya. Karena apa? Ingin ketemu, ingin ngelihat, ingin merasakan sesuatu, ingin dapatkan sesuatu. Wah. Ini jadi kesalahan. Coba ceplek kanan kiri ya. Naik kowe piye? Kowe ngono ora? Coba ya, ceplek. Ngono ora? Ya, jawabnya, sok-sok yang ngono gitu kan. Tanya Mbak Yani itu ya. Ya. Enggak tahu Mbak Yani. Ya. Saudara dikasih Tuhan. Lalu apa ya sebenarnya makna daripada ibadah? Ketika kita datang pada ibadah seperti apa? Makanya saya juga tidak tergoda. Pak, mbok nek khotbah niku dikai lucu-lucu kajenge mboten ngantuk gitu kan. Itu loh Pak, sekarang kan kita banyak ini film animasi apa, udah mulai banyak yang mulai menggabungkan, yaitu kalau dilakukan ya bagus. Tetapi sebenarnya sentral daripada ibadah itu Yesus. Kita cari Tuhan. Mari katakan cari Tuhan. 2, 3. Cari Tuhan, cari perkenanan Tuhan. Lalu dengan beribadah itu kita ini datang pada Tuhan menyatakan rasa syukur kita. Rasa syukur itu bisa diukur dari keseriusan beribadah. Apakah saudara datang beribadah itu rutin? Atau saudara datang beribadah itu terlambat atau tidak? Lo itu menunjukkan saudara ini bersyukur, menghormati Tuhan atau tidak. Ya, saya masih terngiang-ngiang dulu ketika saya telat sekolah itu saya harus mikul sepeda, ngubengi sekolahan. Padahal sepedanya sepeda luar negeri cik-cik itu ya, berat itu ya. Itu bimber atau apa dulu tuh, sepeda laki-laki, betapa beratnya, tak iling-iling sampai sekarang. Nama Pak gurunya Pak Trimo, tapi saya sudah mengampuni ya. Mikul sepeda, kamu itu nggak menghargai guru, guru saja tidak terlambat, kamu terlambat. Habis gitu minggu berikutnya terlambat lagi. Memang dasar, kon ngecori kembang. Kembangnya itu dipasangi buata gitu. Saya ngerti, pasangi buata, tak baik tenan.
Jadi kon ngecori itu harusnya cor biasa, tapi saya 1 jam pelajaran tak gunake nggo ngecori. Karena apa? Gen kaclop. Wah, saya tuh melakukan nakal itu. Wah, tak cori akhirnya do kaclop to. Kaclop gitu akhirnya, kowe kok ngecori? Lho kok kowe mau mati? Biarkan rata wangsuli karepmu. Tapi akhirnya saya juga sadar, wah, kalau begini caranya saya yang rugi. Ya, saudara, sikap dalam beribadah ini bukan saja dimulai ketika saudara ada di dalam ruangan, tetapi ketika saudara mempersiapkan dari rumah. Ya, saudara mau datang dengan cara seperti apa? Dengan sikap hormat, takut akan Tuhan, dengan sikap memuliakan Tuhan, dengan sikap menghargai Tuhan. Ya, saudara kalau menghargai Tuhan, saudara tidak akan ngomong seenaknya. Ya, kalau saudara diajak ngomong bupati aja, kalau ngomong ya yang jelas, komplit. Nanti saya terangkan. Ibadah yang inspiratif itu ibadah yang membawa perjumpaan dengan Tuhan, membawa Tuhan itu senang dengan ibadah kita. Saudara, cara saudara ambil tempat duduk saja sudah beda. Benar beda. Kemarin saya mengikuti satu seminar di kampus dari seorang pendeta Korea. Dia adalah pendeta yang besar. Pendeta yang dari masa mudanya dipakai Tuhan. Dan dia mengatakan, cara duduk jemaat itu juga menggambarkan kehausan saudara. Kalau saudara datang awal, saudara dapat tempat duduk di dalam, di depan. Lalu ketika saudara ada di depan, saudara membiasakan diri ibadah serius. Lain, kalau ada di emper mungkin, kalau kita punya emper ya, mungkin halaman. Saya tidak mengizinkan jemaat itu beribadah di halaman. Ya. Pas Korintus mau negur juga pakai wo. Tidak baik. Tujuan saudara itu datang pada Tuhan. Masih ada banyak tempat di lobi atas masih bisa. Saudara, cara itu pun juga sangat menentukan bagaimana saudara berhaus dengan Tuhan. Nah, saya akan menjelaskan ya. Ibadah yang berjumpa dengan Tuhan itu adalah ibadah yang mengubahkan hidup kita. Ketika kita sadar, saya belum sempurna, saya masih butuh bertumbuh, saya masih butuh berbuah-buah yang banyak, saya masih butuh perubahan hidup saya. Kenapa banyak orang yang stagnasi, tidak mau berubah hidupnya? Karena apa? Karena dia tidak sadar bahwa Tuhan itu punya rencana yang sempurna. Kalau Tuhan punya rencana yang sempurna, kita mesti harus juga berjalan dalam rencananya Tuhan. Oh, karakter kita harus berubah. Cara doa kita harus berubah. Cara bersyukur kita harus berubah. Cara memuji Tuhan kita juga harus berubah. Bukan berubah dari yang dulu baik, jadi sekarang tidak baik. Tapi dari yang sekarang mungkin sudah baik, harus lebih baik. Amin? Amin? Ya kadang ada orang yang merasa sudah baik, tidak perlu berubah. Jadi masalah. Nah, ibadah yang membawa perjumpaan dengan Tuhan adalah ibadah yang pertama. Ibadah yang memuliakan Tuhan. Mari tirukan bersama-sama. Ibadah yang memuliakan Tuhan. 2, 3. Iya. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita mesti juga menempatkan hati kita. Tempatkan hati kita. Oh, saya ini beribadah. Oh, yang saya hadapi adalah Tuhan. Beribadah kepada Tuhan berarti bersekutu dengan Tuhan dan sesama. Nabi Yesaya dalam Yesaya pasal 6 ayat 3. Ketika dia datang pada Tuhan, dia menyaksikan para malaikat menyanyikan, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan. Kita menghadap kepada Tuhan yang kudus. Tuhan yang kudus. Saudara, kita datang kepada Tuhan untuk mengalami
kehadiran Tuhan. Oh, Tuhan hadir. Di mana-mana Tuhan hadir. Tetapi tidak di mana-mana Tuhan menunjukkan manifestasi kuasanya. Tidak di mana-mana Roh Kudus bekerja. Karena ada banyak tempat di mana kejahatan ada. Banyak tempat di mana banyak terjadi kenajisan. Di dalam persekutuan umat Tuhan, orang percaya Tuhan hadir, menunjukkan, memanifestasikan kuasanya. Amin. Ya. Kita datang beribadah untuk merasakan otoritas ilahi. Di sini ada kebenaran firman Allah yang dibagi. Di sini juga ada kasih Tuhan yang disediakan. Makanya ketika kita beribadah berkatnya beda loh saudara. Ada orang yang beribadah dengan berlinangan air mata. Sama-sama ngomong, ku naikkan syukurku. Sama-sama menyanyi. Ada yang menyanyi dengan satu perasaan yang bergetar. Ada yang, buat hari yang kau beri. Barwi meneng-meneh ngalamun liyane. Habis-habisnya enggak nyaut. Yang lain ngomong, habis-habisnya kita selalu terus nyaut lagi. Besar. Jadi ibadah itu hilang-hilang, saudara. Ada loh gitu. Enggak bisa. Ketika kita merasakan kehadiran Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, kita merasakan kasih Tuhan. Hati kita dibawa Tuhan. Siapa yang sering ketika engkau beribadah, hatimu kau bawa pada Tuhan. Amin. Hatinya bawa pada Tuhan. Ya. Makanya jangan sampai ibadah pegang HP, nanti Shopee, browsing. Aduh, wah, itu sangat tidak menghormati Tuhan. Ya. Lalu datang ibadah kepada Tuhan, karena memuliakan Tuhan, memperbarui komitmen kita. Ketaatan kita kepada firman Tuhan. Setiap kali beribadah saudara mendengarkan firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Itu komitmen saudara untuk melakukan firman Tuhan diperbarui terus. Amin. Amin. Dia nyareke terus loh ya. Iya. Wong tubuh saja mesti juga diperbarui kok. Setiap hari saudara mandi minimal 2 kali. Mas Baskoro berapa kali? 2 ya. Enggak tahu. Minimal waduh disegarkan. Ya. Komitmen kita kepada kebenaran firman Tuhan diperbarui. Mengalami kasih Tuhan, seterusnya mengalami kuasa Tuhan. Ada yang beribadah, ibadahnya kering, yang disalahkan pengkhotbahnya. Ada loh, orang itu nyalahkan pengkhotbahnya, nyalahkan musiknya, nyalakan suasananya. Ya. Jangan. Ketika kita beribadah pada Tuhan, fokus kita, Tuhan, aku mau ketemu Tuhan, aku mau memuliakan Tuhan. Aku mau mengalami kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara mengalami kebenaran firman Tuhan, enggak pernah saudara suruh amin, 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 enggak usah. Enggak usah saudara. Saya diberkati ketika saya diceritakan pada satu jemaat yang ketika hamba Tuhan itu berkhotbah. Kalau ada hal yang memberkati, dia ngomong amin, amin, amin. Amin, itu kebiasaan baik. Kalau pengkhotbahnya sering ada amin seperti minta dukungan. Tuhan tidak pernah minta dukungan. Kebenaran firman Tuhan itu mutlak. Enggak usah minta dukungan. Kalau amin, wah itu merasa senang pengkhotbahnya diaminkan. Enggak usah. Perjumpaan kebenaran firman Tuhan dengan saudara itu menghasilkan perjumpaan dengan kasih. Komitmenmu ialah aku ngalami banyak kesusahan hidup, aku ngalami topeng hidup. Praktek hidupmu dengan praktek di luar beda. Ada orang yang punya 2 kepribadian. Itu kalau berjumpa dengan firman Tuhan harusnya berubah. Ada orang yang kadang-kadang
Tidak pernah bisa belajar hidup, makanya tidak pernah punya pertobatan. Padahal pertobatan itu pintu gerbangnya menuju pertumbuhan pribadi. Pintu gerbangnya menuju berkat yang sesungguhnya. Pintu gerbangnya menuju kemaksimalan hidup. Ketika kita setiap hari ketemu Tuhan, ketemu kebenaran firman Tuhan, hidup kita berubah. Kita gampang mengalami jamahan kasih Tuhan. Karena ada orang yang diajar firman Tuhan tuh enggak pernah loh ngalami komitmen. Tapi ketemu Tuhan, tersungkur, nangis, ngalami loh perubahan hidup. Amin. Ada orang yang berobat kemana-mana, ada orang yang sakit, enggak pernah ngalami kesembuhan. Tapi berjumpa dengan kuasa Tuhan, sekali berjumpa sembuh. Loh, saudara mesti ngerti, pentingnya ketika kita datang pada Tuhan, kita mengalami perjumpaan dengan kebenaran firman Tuhan, kasih Tuhan, dan kuasa Tuhan. Saudara kalau mau berdoa, hancur hati, nangis, remuk redam di hadapan Tuhan, oh itu bagus. Itu kalau saudara biasakan bagus. Dan memuliakan Tuhan, berekspresi, ya. Karena Allah itu menciptakan kita supaya kita itu memuliakan Tuhan. Jangan memuliakan diri sendiri. Banyak orang yang sering memuliakan diri sendiri, haus dipuji, haus diakui. Enggak penting. Ketika kita memuliakan Tuhan, kita punya dua tangan. Tepuk tangan. Tepuk tangan itu selain kita bersukacita, ternyata ini menyehatkan. Menyehatkan. Peredaran darah lancar. Sukacita itu membawa kelepasan. Makanya ibadah itu mesti memuliakan Tuhan. Yang kedua, ibadah yang membawa perjumpaan itu ketika kita mengalami ketakjuban dengan Tuhan. Takjub. Ya. Jemaat kalau tidak mengalami kebenaran, oh Tuhan hadir. Jemaat kalau tidak sadar bahwa kita takjub dengan Tuhan, oh kita tidak akan bisa beri yang terbaik. Mestinya ketika Tuhan memilih kita untuk diselamatkan, dari sekian miliar orang tidak semuanya dipilih dan ditetapkan. Kita ini dipilih loh. Dipilih loh. Bahkan diangkat Tuhan dari lumpur dosa. Diangkat Tuhan dari lembah kenistaan. Diangkat Tuhan dari hidup yang tidak punya pengharapan. Diangkat Tuhan dari hidup yang salah prinsip hidupnya, sesat. Tapi Tuhan angkat, takjub. Kok ada ya pribadi yang sungguh mengasihi saya? Kok ada ya pribadi yang mau rela mati bagi saya? Kok ada ya pribadi sungguh mengampuni dan menerima saya ketika saya masih berdosa? Saudara kalau diterima orang ketika saudara dah sugih, biasa. Tapi ketika kita tuh masih berdosa, Tuhan terima kita. Takjub. Lalu takjub itu membawa rasa hormat. Di dalam catatan khotbah saya pakai ilustrasi gini. Kalau Pak Ari diajak ngomong Pak Jokowi itu kira-kira kalau disambi WA-an kira-kira sopan enggak Pak? Enggak bisa. Apalagi mendengarkan firman Tuhan. Pak Ari ditanya sama Pak Jokowi, Pak Ari rumahnya mana? Enggak mungkin loh Pak Ari mau jawab Pak Jokowi dengan WA-an. Gini WA-an. Rumah saya Gebal Pak. Kecuali orang bebal. Ya. Gebal loh bukan bebal ya. Pak Ari tadi letakkan HP-nya dia ngomong, ya Pak. Ya. Saudara, ketika saudara mencatat firman Tuhan entah melalui HP, entah melalui apa, saudara sungguh-sungguh ya. Ketika saudara dengarkan sungguh-sungguh, ini saya di sini saya catat ini. Rumah saya ini Pak, izin Pak. Jadi ketika ditanya itu rasa takjub itu sambil apa? Sambil ngelihat orangnya. Izin Pak perhatian, jangan Pak Ari rumahnya mana? Gebal Pak gitu. Memalingkan muka. Banyak orang yang beribadah dengan memalingkan muka. Memalingkan muka apa?
Tubuhnya ada dalam ibadah, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Bibirnya mengatakan syair pujian, tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Makanya begini, ibadah yang sungguh-sungguh membawa kita kepada perjumpaan itu ibadah yang takjub, hormat, mengakui keberadaan Tuhan. Ya, itu. Tidak sembarang bicara, tidak sembarang menjawab. Saya ini sampai sekarang ketika saya kerasulan di pedalaman Kalimantan Selatan, saya masih ingat anaknya Pak Markus. Anaknya Pak Markus itu yang satu SD, satu SMP. Saya di pedalaman di Kabupaten Tanah Laut, saya seminggu melayani di sana. Saya masih ingat sekali. Dua anak pendeta itu walaupun tempatnya di pedalaman, tapi sampai sekarang saya itu masih ingat, terkesan. Ketika saya ajak bicara, aduh, dua anak ini sangat mengesan di hati saya. Kesan saya apa? Ini orang tuanya bisa didik anaknya dengan benar. Ketika saya ajak bicara, dua-duanya langsung bergeser. Ya. Saya lupa namanya, tapi saya panggil namanya, langsung bergeser. Dia Pak Pendeta, nama saya ini. Selamat datang Pak Pendeta. Aduh, rasanya aku belum pernah loh menjumpai seperti itu. Anak zaman sekarang ini, kalau ada tamu, kalau ada orang-orang ini, rasanya hanya sambil lewat saja ngomong sambil dia, waduh. Ketika kita datang beribadah, kita fokus, duduk diam, takjub dengan Tuhan, memuliakan Tuhan, fokus, hadap-hadap, berjumpa, bertemu muka dengan Tuhan. Amin. Amin. Wah, ini luar biasa. Ibadah yang sungguh-sungguh menghargai Tuhan. Lalu adiknya kembali bergeser, dia ada di sampingnya. Iya Pak, terima kasih Pak sudah mau datang ke sini. Aduh, ketika tak ajak bicara, mesti dia menyendengkan telinganya. Dia memfokuskan dan aduh ngomongnya sambil senyum. Saya masih ingat itu. Saya juga senang ya kalau penari-penari ini di sini memuji Tuhan, mujinya sambil senyum. Ya, saya selalu ngomong penari, kalau menari mesti harus ikut menyanyi. Setelah ikut menyanyi, senyum nyanyinya. Ini. Jadi seperti itu memberkati. Coba kalau saudara seorang presiden, Mas Michael seorang presiden, diajak ngomong Pak Alek. Pak Alek gimana kabarnya? Baik. Wah kira-kira uang ini siapa lagi? Bujune Mbak Swesti atau iki? Enggak mungkin, tapi Pak Alek gimana kabar? Puji Tuhan Pak, saya pengestunipun Pak. Waduh, rasanya itu menghargai gitu kan? Iya. Siapa yang datang pada Tuhan dengan senyum? Ya. Coba tanya kanan kiri. Kowe piye? Perngat-perngut masuk rumah Tuhan gitu. Amin. Loh ini yang hal-hal yang simple gitu Saudara. Simple. Ya. Makanya ketika kita datang pada Tuhan, kita memberi diri, memberi hati. Wah. Memuja Tuhan, memuliakan Tuhan dengan hati yang dihadapkan kepada Tuhan. Dan perasaannya itu hormat, takjub. Makanya dalam Wahyu pasal 1, pengalaman Rasul Yohanes ketika dia berhadapan dengan Tuhan. Dalam Wahyu 1 ayat 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya. Sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, akulah yang awal dan yang akhir. Waduh, saya tidak tahu ya. Kalau saudara datang kepada Tuhan tersungkur, lalu apa? Tuhan meletakkan tangan ke atas, jangan takut. Aku yang awal dan yang akhir. Saudara memulai hidup dengan awal yang salah, tapi endingnya
Tuhan menjamah, Tuhan memberkati, Tuhan memulihkan. Waduh, akulah yang awal dan yang akhir. Itu sikap beribadah pada Tuhan. Kalau ada yang dengar khotbah ngomong sendiri, wah itu jauh dari sikap yang diharapkan Tuhan. Menghormati Tuhan. Orang yang mengalami ketakjuban akan memberikan respon yang maksimal. Respon ketakjuban itu bisa dilihat dari ekspresi. Kalau ada orang yang ketemu Mas Niko, Niko, ya Pak, aku mau kasih uang kamu. Uang mau barang? Wah, bingung dia. Uang berapa? 100.000 biasa. Makasih Pak. 5M. Bagaimana Mas Niko? Wow. Ha. Misalkan 5M. Nggih, makasih Pak. Kira piye kok? Yang ngasih kira. Wah. 5M wis tanpa ekspresi lho bocah iki. Tak ke 5M wis mung dingin tok gitu kan. Wah. Tuhan itu sudah memberi kepada kita anugerah hidup yang kekal. Amin. Hidup dalam Tuhan. Respon kita, wow. Makanya tadi nggak tahu, saya tuh naik mimbar kadang-kadang Tuhan suruh saya, ayo naikkan pujian. Saya juga nggak tahu, nggak merencanakan. Terus langsung saya lihat kok notnya sama Mas Yoyo. Langsung, ku naikkan syukur. Hati saya bergetar. Saya kalau hati saya bergetar, kadang saya membiarkan hidup saya di bawah Tuhan. Tapi saya sadar, saya itu pengkhotbah loh, tidak mimpin pujian penyembahan. Oh coba kalau saya mimpin pujian penyembahan, oh tak bawa muji Tuhan. Sampai kita ngalami. Itulah ibadah yang membawa kita berjumpa dengan Tuhan. Ini kebenaran ini luar biasa. Sampai Rasul Paulus, ya, oh dia berjumpa dengan Tuhan dan tersungkur. Ya. Menyembah Tuhan, mengangkat tangan ini udah jadi kebiasaan. Gak usah disuruh. Kalau disuruh itu bukan respon pribadi, gitu kan? Itu karena disuruh. Tapi kalau saudara, rasanya ini ngangkat hati. Ya. Saya dulu tidak dilahirkan dari sekolah minggu yang guru sekolah minggu saya mengajarkan ekspresi enggak. Karena dulu sekolah minggu belum serame sekarang ini. Makanya kalau saya nyanyi tiada berkesudahan, tiada saja saya begini, ya. Kasih setiamu Tuhan. Lalu ketika syairnya selalu baru rahmatmu bagiku, loh, saya seperti ini. Ya. Hari berganti hari, tetap kulihat, gini itu bisa mata, bisa pikiran itu kan. Kasihmu tak pernah berakhir di hidupku, Tuhan Yesus baik, itu ekspresi saudara. Ya, ekspresi. Masa saudara kalah sama orang nonton sepak bola? Coba nonton sepak bola, wah ditendang bola, rasit dokol, goblok le nendang kok. Ya. Pentor sikile, udah kita kecewa. Padahal sing doneke Ronaldo ya. Coba kalau gol gitu, waduh, udah. Kalau anak-anak saya tuh lihat sepak bola di samping gini, saya mesti bangun sama mama. Bengok-bengok. Untung Pak Parmin kamarnya ngarep ya. Respon. Lu kalau sepak bola tuh bisa gol. Udah begini, kurang terima, ngoyak-ngoyak kalau bisa, wah golek mata yang sama gitu kan. Wah. Masa kita kalah? Ya, makanya aduh, sebentar lagi kita lepas masker ya kan. Pak, masker menghambat Pak ya. Ekspresi pada Tuhan. Berikutnya, nomor 3. Ibadah yang membawa perjumpaan dengan Tuhan adalah ibadah yang menyadarkan akan dosa. Kita bersyukur dosa kita sudah ditebus oleh darah Yesus.
sudah diampuni, sudah diterima. Betapa tidak layaknya kita tanpa pengampunannya. Namun kita berkata, saya sudah berusaha untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Tapi rasanya saya kok mengalami kehidupan saya yang kadang-kadang tidak stabil. Ya. Di hadapan orang saya biasa menampilkan diri saya baik-baik. Tetapi apa yang saya lakukan justru menjadi banyak sandungan. Loh, banyak orang ngomong gitu. Banyak orang yang kelihatannya baik-baik loh hidupnya. Oh baik-baik, tapi apa? Kelakuannya menjadi banyak batu sandungan di luar gereja. Di dalam gereja malaikat. Masalah. Ya. Banyak orang yang frustasi, mungkin stres, lalu berkata, udahlah, menjauh aja dari Tuhan. Saya itu bisa melihat ya, orang kalau belum beres, itu begitu bermasalah, justru jauh dari Tuhan. Jauh dari Tuhan. Salah. Kita mesti mendekat kepada Tuhan, karena dekat kepada Tuhan berarti dekat tahta kasih karunia Tuhan. Semakin kita dekat Tuhan, semakin kita merasa kita butuh pertolongan Tuhan. Saya baca dalam satu artikel dulu, saya membaca tentang ibadah yang membangkitkan inspirasi. Dari tulisan Kristen Schwartz. Dan ketika saya renungkan, oh iya ya, ibadah itu harus membawa orang itu berjumpa dengan Tuhan, memuliakan Tuhan, membawa orang pada ketakjuban. Juga ibadah itu harus menyadarkan akan dosa. Jangan sampai ibadah jalan terus, dosa jalan terus. Ah, itu salah. Ibadah itu mesti membawa kita kepada pertobatan. Amin. Siapa yang merasa dirinya udah sempurna, angkat tangan. Dosa enggak berani juga. Loh, mesti setiap kali ibadah kita menerima pimpinan Tuhan, teguran Tuhan, jamahan Tuhan. Kesadaran akan dosa kita. Tuhan, aku butuh bertobat. Berhenti untuk berkata, enggak usah dekat-dekat dengan Tuhan, nanti enggak bebas. Itu tipu daya iblis. Semakin kita menemukan kebenaran firman Tuhan, semakin kita sadar akan kekurangan kita butuh perubahan. Sayangnya ada banyak orang terlalu sadar akan kekurangan orang lain. Wah, kalau ngomongan orang lain tuh sharingnya nggak hanya sharing dengan diri sendiri. Wah, tapi kemana-mana, keliling-keliling. Gerenengi kemana-mana. Ngomongin gosip. Hati-hati loh saudara. Kalau ada jemaat yang datang pada saudara, itu hanya ngomongin kesalahan orang lain, ngomongin kesalahan gereja, ngomongin kesalahan gembala, ngomongin kesalahan pelayan Tuhan. Itu dia bukan pribadi yang dipakai Tuhan untuk membuat saudara bertumbuh. Mesti kita ngurusi hidup masing-masing. Selain kita juga mesti harus saling membangun. Ngurusi hidup masing-masing artinya apa? Daripada ngurusi orang lain yang hanya merupakan penilaian sepihak, saudara punya tanggung jawab pribadi, yaitu kita bertumbuh dalam Tuhan. Amin. Kalau setiap orang bertumbuh dalam Tuhan, kita semakin sadar, oh ini salah loh, ini pembicaraan kita ini salah loh. Oh, penilaian kita ini salah loh, kata kita ini salah loh. Makanya jangan suka nilai orang lain. Maka firman Tuhan dengan jelas mengatakan jangan menghakimi. Menghakimi itu berarti meletakkan penghakiman, menilai salah dan benar. Ketika kita beribadah pada Tuhan, kita mesti sadar akan dosa dan butuh pertobatan. Ya, saudara kalau keluar dari pintu gereja, saudara bawa komitmen baru. Saya mau berubah. Amin. Amin. Minimal cara memuji Tuhan. Minimal cara saudara bersikap ketika beribadah pada Tuhan.
cara menghormati Tuhan. Ibadah itu akan membawa kita kepada pertobatan, menyadarkan akan dosa. Kemarin saya ngobrol di satu warung kecil dengan seseorang. Karena orang itu ngomong, aku tidak akan mau mengampuni. Saya ngomong, loh, dikira mengampuni orang itu supaya orang itu bahagia ya? Salah loh kamu. Kenapa Tuhan ngomong, kalau kamu tidak mengampuni, Bapamu yang di surga juga tidak mengampuni. Kalau kamu tidak mengampuni orang, Tuhan itu tidak mengampuni. Dia juga orang Kristen, tapi bukan cuma di sini. Kalau kamu tidak mau mengampuni, Bapamu yang di surga tidak mau mengampuni. Kenapa? Kenapa? Karena kita ini salah di hadapan Tuhan. Kenapa? Orang yang tidak mau mengampuni itu orang yang menghakimi orang lain. Saya kasih tahu, mengampuni orang itu membuat supaya kita mengalami damai sejahtera. Amin. Berapa di antara engkau jagong we, des kae manggon kono. Bojone ngomong, "Rono apa? Pegah, bener rono dhewe." Arep jagong we eker. Gur perkara kono mergone sing kono cerak-cerak. Wong jelas ngene ya. Akhirnya duduk itu. Sebenarnya jagong dengan sukacita menglirak-lirik. Lho, nyang kono wonge. Kalau jagong ora apa-apa, nek nyang gereja jangan ngono. Kene ae lho wong nyang kono. Lho, itu aduh ngono kok beribadah. Ya. Makanya pengampunan itu akan membebaskan diri kita. Saudara kalau tidak bisa mengampuni, saudara akan terpenjara. Terpenjara dengan apa? Dengan kepahitan. Dan dikendalikan orang itu. Kenapa dikendalikan? Oh, saudara kalau benci orang, orangnya semakin diberkati Tuhan, semakin anyel. Wah, asem tenan malah tuku pajero. Wah, antelane malah ngene, malah anaknya ketompo yang Amerika gitu misalnya. Lu saudara dikendalikan. Makanya gini, beribadah itu harus membuat kita bertumbuh, bertobat, sadar akan dosa kita, sadar akan kelemahan kita. Amin. Kalau saudara, kalau kita semua beribadah tapi dosa jalan terus, akhirnya kesadaran untuk menyelesaikan, bertobat, berhenti, berbalik dari jalan yang jahat. Makanya Tuhan tuh mau buat umat Tuhan tuh makin hari makin kudus, makin berkenan. Makin kudus, makin berkenan. Bukan makin kudus itu karena perbuatan kita, tidak. Tetapi kita itu diubah menjadi serupa dengan Kristus. Jangan ada yang ngomong, aku tidak butuh itu. Itu pengajarannya salah. Loh, berarti sombong. Merasa sempurna. Ya. Kita itu hari-hari ini butuh Tuhan. Semakin lama, semakin menjadi seperti Kristus. Cara bicara kita, omongan kita, ya, cara kita bergaul, bersosialisasi. Orang yang merasa dirinya hebat, dia mesti akan mengendalikan banyak orang. Ya, orang harus ikut dia. Ya, saya harus berkuasa. Wah, ini orang tidak akan diterima. Tapi kita ini saling membangun, saling mendoakan, saling mengampuni. Amin. Saling melayani. Ya. Saudara, berikutnya ibadah yang membawa perjumpaan dengan Tuhan adalah ibadah yang memberikan sukacita. Sukacita. Sukacita itu ada sukacita biasa, ada sukacita penuh. Penuhlah sukacita berarti Tuhan ingin ketika kita beribadah dengan girang, dengan sorak-sorai, dengan sukacita. Kenapa sukacita? Karena kita sudah lepas dari kuasa maut. Sudah masuk di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Amin. Kita meminta Tuhan, Tuhan memberi. Kita memuliakan Tuhan, Tuhan berkenan. Ketika kita ketuk Tuhan, Tuhan berkenan membukakan. Dan percaya, ketika kita minta roti, Tuhan tidak akan beri batu. Amin. Sukacita itu harus dilatih. Besok minggu depan saya mau khotbah, latihlah dirimu beribadah. Loh, dilatih loh. Kemarin saya renang, didekati seorang bapak. Gak tahu saya renang ketemu suaminya Mbak Christine. Mas Anton.
Karena saya harusnya renang Kamis, saya tidak bisa karena Kamis saya harus menguji skripsi di kampus, saya renang Rebo. Karena saya harus seminggu sekali renang. Harus seminggu sekali renang. Ya. Saya renang 10 kali. 1000 meter tanpa berhenti. Lalu ada, Pak, jenengan kok betah loh, Pak? Betah pripun? Lah kula niku anggere siji pun megeh-megeh. Kula niku renang niku kalih kerja ten tukang batu men abot renang. Wah, aku rumangsaku abot tukang batu gitu kan. Dia abot renang, tenang. Pak, kula ndek men nggih ngoten niku. Ndek men kula niku nggih renang to, diceraki orang. Kalau dulu saya lebih ekstrim. Saya renang itu didekati orang. Ora tak takoni, ora tak mintai pendapat saran. Lah kok aku setengah disengeni. Pak, renang ampun ngoten niku. Renang niku bablas dibetah-betahke, arep budur mencok, mboten undang-undangane lho. Iki wong iki ngopo to iki? Tapi rupanya dipakai Tuhan. Aku ya berpositif. Wah, terima kasih Tuhan, kuwi mulai ka Tuhan ngandani aku. Karena saya udah diomongin sama Bu Denur ya. Anu Om, dibetah-betah lah Bu Denur itu 20 kali wis mung kaya ora wae. Saya wah kok menggeh-menggeh. Akhirnya sekarang aku ngomong, "Nggih Pak, kula ndek men nggih ngoten. Dilatih Pak. Mengke jenengan mencok. Nek empun terus dawa niku dibetahke. Mengke seminggu, mengke terus balik ditambah. Tiap hari tambah. Mungkin jenengan suwe-suwe mbok saged ping 10. Oh ngoten nggih? Nggih. Kaya wong nyepeda. Wah, munggah tumpang kok abot. Suwe-suwe munggah bukit yang lebih tinggi. Suwe-suwe munggah Celongop. Wah, Celongop niku tanjakan. Bisa, hanya latihan. Ibadah kok anggar angkat tangan kok rasane ngopo enggak ya angkat tangan. Oh, angkat tangan siji ra kuat, meneh loro. Angkat tangane wis semene kuate. Mari kita tengadakan tangan, mene. Pol, iki pol iki. Ora iso munggah meneh, ora iso. Suwe-suwe angkat tangan. Ya. Kalau nyanyi ya ada berkesudahan kasih iki wis pol iki, wis apik iki. Wis pol. Tapi nanti nek sukacita penuh, ya ada berkesudahan kasih setiamu Tuhan selalu. Wah, ini masih bisa ditingkatkan. Ya ada berkesudahan. Aku lihat Swargi Pak Yatno Kadisimo itu kalau muji Tuhan ini sikilin dengan ini. Aku masih ingat itu. Masih kurang. Mari kita beribadah dengan bersukacita. Tidak ada rumusnya, enggak harus begitu, tapi hatinya sukacita. Tapi hati yang sukacita itu mesti ekspresi. Amin. Ekspresi. Yang terakhir. Oleh batin, selak jagung ya Pak. Jam 10. Saya mikir, engko nek tak cepetke jam 8:30 isih 1,5 jam. Ya ben rada sedengan 9:30 gen nunggune ra suwe gitu. Keperwen. Oh ini di video ya, ya. Lupa di YouTube. Oke. Terakhir, ibadah yang membawa perjumpaan dengan Tuhan adalah ibadah yang mendorong orang untuk melayani. Mari katakan, mendorong untuk melayani. 2, 3. Ya. Kenapa di dalam gereja ada 2 kubu? Ada orang yang jadi jemaat, wis aku jemaat biasa. Aku melayani opo? Yo nek entuk, nek ra entuk. Loh, saya pasti loh. Di gereja di tempat ini itu pintu terbuka. Tidak pernah ada pelarangan orang melayani. Orang melayani tidak pernah dipilih. Hanya orang melayani diarahkan kepada talenta yang pas. Gitu? Misalnya Mbah siapa? Jombor tuh. Mbah Nardi Putri nggih. Pak kula ajeng singer ngeten kira-kira pripun, Mbah? Pas mboten? Nggih mboten to. Suarane angel latihane Mbah mboten sah singer mawon. Pak kalau ajeng tumut pelayanan menjadi pasukan doa. Oh cocok. Lansia niku ora banyak waktu luang gitu. Banyak waktu luang. Sing nom-nom kuatah, sing aku dadi pasukan doa. Wah, prakteke kerja. Wah, dari pagi sampai sore. Nah. Semua diberi kesempatan melayani. Kenapa melayani? Perhatikan. Ini terakhir ya. Perhatikan. Akhir daripada tulisan Yesaya tadi. Dia katakan, ini Tuhan utuslah aku. Bagi Yesaya, keindahan yang luar biasa itu adalah memberi diri.
Jangan ngomong gini, ini Tuhan aku, utuslah dia. Ada loh yang ngomong gitu. Ya Mas Yoyo, ini Tuhan aku, utuslah dia, gitu kan. Waduh, kowe wae. Sehingga di dalam gereja itu ada yang namanya calo terminal. Solo gitu kan. Wah, kabeh do munggah bis, tetep yang terminal Klaten itu kan. Jangan. Ya, kita ini adalah orang yang, perhatikan, ini cluenya. Begitu luar biasanya kekaguman kita pada Tuhan, sukacita karena penebusan Kristus. Begitu luar biasa ketika kita menyembah Tuhan, kita ini lama-lama hidup dalam penyerahan diri. Mari katakan bersama-sama, penyerahan diri. 2, 3. Nah, penyerahan diri itu membawa kita untuk dekat, berserah kepada Tuhan. Penyerahan diri akan membawa kita memberi diri. Mari katakan bersama-sama, memberi diri. 2, 3. Memberi diri itu akan membawa kita kepada ngomong, Tuhan ini aku loh, utuslah aku. Amin. Ada yang ngomong, Bu, njeng-njeng ngelayani Bu Linda ten Glodokan. Nggih, kula kancane nggih, Bu. Waduh. Seandainya ada yang ngomong begitu, mesti Bu Yuli senang. Melayani perjamuan kudus. Besok ada tugas besuk Pak Gembala ke sana. Saya tuh kalau besuk tidak pernah saya umumkan. Tapi kalau saudara ayo ikut mendoakan, ikut besuk, wah luar biasa. Tuhan tuh mesti pakai setiap orang untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Ini. Di mana kita mendapatkan penguatan untuk sadar kita melayani Tuhan? Ya ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Coba perhatikan ya. Kalau orang udah ketemu Yesus dan disembuhkan, Yesus mesti ngomong. Ya. Ayo, beritahu yang lain. Sakeus ketika dipulihkan Tuhan, Sakeus bukan berdiam diri. Di dalam kamar dia ngomong, terima kasih Tuhan, Tuhan pulihkan. Enggak! Sakeus punya proyek besar, kota Yeriko. Itu diserahkan sama dia. Ya. Ketika seorang wanita yang punya suami 5, wanita punya suami 5, berjumpa dengan Yesus di sumur, dan wanita itu bertobat, dia beritahukan siapa Yesus. Ketika saudara sungguh-sungguh mengakui Tuhan mengubah hidupmu, saudara nggak akan tahan untuk cerita sama orang lain. Amin. Ekspresi daripada bersyukur, ekspresi daripada mengagumi Tuhan, mengakui Tuhan, ekspresi daripada menyerahkan diri, memberi diri, itu melayani Tuhan. Saya ini ketika di sekolah di Surabaya, sekolah Alkitab di Surabaya tahun 88, saya kenal dengan seorang namanya Bapak Rajimin, itu nama Jawa. Dia orang terkaya di Surabaya. Bendahara gereja dari GPT, temannya Pak En Yuwono. Kami sedang nunggu transport karena mobil terbatas, sedangkan yang sekolah Alkitab banyak diangkut dari Lemah Putro ke Johor itu, saya duduk gitu. Ada seorang pria gede, tinggi, ganteng. Bawa roti-rotinya itu dari sini. Dari resto ini dibawa. Dikasih orang yang di situ. Wah, rotinya itu roti mahal. Roti enak. Dan orang ngomong sama saya, kami tahu tadi siapa? Tidak tahu. Nah, itu bendahara gereja kita. Namanya Pak Rajimin. Nah terus, dia orangnya begitu Pak. Rupanya semakin orang kaya, semakin orang semakin kaya, semakin diberkati, semakin dia dipakai Tuhan, mengakui Tuhan adalah sumber dari segalanya. Dia semakin rendah hati, dia melayani. Dia kasih roti, ini Bapak, ini Bapak. Lalu 2 tahun kemudian, dia beli Polda Jatim. Polda Jatim itu dibeli, lalu Polda Jatim dibangunkan tempat yang baru. Ini untuk gereja. Semakin orang ini semakin pinter, itu tandanya rendah hati. Semakin dipakai Tuhan, itu tandanya rendah hati. Orang kalau semakin sombong, itu enggak akan dipakai Tuhan. Amin. Nah, semakin kita itu mengakui Tuhan
yang memberkati hidup kita. Semakin kita rendah hati, semakin kita menyerahkan diri pada Tuhan. Semakin dipakai Tuhan, semakin menyerahkan total pada Tuhan, semakin dipakai Tuhan. Ya, di GBI Sungai Yordan itu ada 400 lansia yang tergabung dalam pasukan doa. Aku tidak bisa apa-apa Pak, saya udah pensiun, saya temen lain Tuhan. Ayo lu gabunglah, doa, 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 karena doa mengubahkan. Saudara, melakukan apapun yang Tuhan ingin kerjakan. Makanya Paulus menasihati, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati dengan cara kita melayani Tuhan. Amin. Firman Tuhan juga berkata terlebih baik melayani daripada dilayani. Makanya saudara, saya dorong ibadah yang ketemu Tuhan itu adalah ibadah yang membawa kita memuliakan Tuhan, mengagumi Tuhan. Ibadah yang membawa kita sadar akan dosa. Ibadah yang mendorong kita untuk melayani Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Kita akan berdoa. Silakan tim musik. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Agak keras ya. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam, dalam dari lautan. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini? Jadi biji matamu. Dengan apakah? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Kasih setiamu yang kurasakan, setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari siapakah aku ini Tuhan? Nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Katakan, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji? Mari kita berdiri semuanya. Jemaat silakan berdiri. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Selain puji dan
Letakkan tangan kananmu di dada saudara. Apakah kebenaran firman Tuhan hari ini menyentuh hidupmu? Apakah engkau rindu mengalami satu ibadah yang membuat engkau berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan kebenaran firman Tuhan, berjumpa dengan kasih dan kuasa Tuhan, membuat engkau takjub akan Tuhan, membuat engkau rindu memberi yang terbaik pada Tuhan, membuat engkau bersuka cita, membuat engkau sadar akan dosa, membuat engkau lebih ingin melayani Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini membajak hatimu. Hati yang keras diubahkan, dipulihkan, diberikan kasih yang mula-mula untuk engkau mengalami ibadah yang berjumpa dengan Tuhan. Engkau yang hari ini rindu mengalami itu, katakan, Tuhan, aku ingin hidupku diubahkan. Biar kami punya sikap yang baru, Tuhan. Sikap yang baru untuk kami boleh datang beribadah dengan Tuhan dengan cara hormat dan takut, memuliakan Tuhan. Tuhan, inilah umat-Mu, Tuhan. Jamah dengan kasih dan setia-Mu. Jamah dengan kuasa-Mu, Tuhan. Untuk kami mengalami perubahan hidup. Untuk kami tidak menjauhkan dari pertemuan-pertemuan ibadah. Untuk kami dekat dengan Tuhan. Untuk kami mengalami ibadah yang membangkitkan kerinduan berjumpa dengan Tuhan. Di mana kami berjumpa dengan kebenaran firman Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Ada masalah problem, Tuhan berikan jalan keluar. Dalam nama Yesus. Hari-hari ini Tuhan ubahkan. Supaya ibadah di tempat ini, di jemaat ini menjadi ibadah yang sungguh-sungguh menyukakan hati Tuhan. Buat kami hormat, gentar, dan takut bertemu dengan Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata, amin. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah. Nyanyikan dengan iman. Nyanyikan dengan iman. Dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada